Alhamdulillahi wa syukurillah. Memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, termasuk pada kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini Allah izinkan kita duduk bersama dengan niat takziah, ikut berbela-sungkawa dan mendoakan almarhum Bapak Tulus bin Jawi Krama, semoga di alam barzahnya mendapatkan curah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah taman surga Allah, amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'zi akhahu bil musibah illa kasahullahu yaumal qiyamati min khilalil karamah." Tidaklah seorang muslim yang bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, kecuali Allah akan memberikan pakaian untuk orang tersebut yang mau bertakziah besok di hari kiamat min khilalil karamah, dengan pakaian kemuliaan. Semoga kita termasuk di dalam hadis ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ditinggal orang tua akan memberikan kesedihan yang mendalam. Tidak hanya sedih karena hubungan sesama manusia, anak sama orang tua saja, tapi lebih dari itu kita pahami orang tua itu merupakan pintu surga bagi anaknya. Pintu surga itu macamnya banyak Bapak Ibu. Namun yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah adalah melalui pintu yang disebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan saat orang tua itu diwafatkan oleh Allah, maka satu pintu surga kita sudah hilang. Ini yang menjadi kesedihan tersendiri. Makanya terasa betul ketika saya secara pribadi ditinggal orang tua. Tidak hanya sedih karena hubungan anak sama orang tua terputus, tidak, tapi kesempatan melalui pintu itu sudah selesai. Makanya berbahagialah yang masih ditungguin orang tuanya, berbaktilah karena itu adalah pintu surga kalian. Kayak Bang Hanafi ada nggak? Alhamdulillah masih ditungguin Bapak Ibu, belum jadi yatim. Jangan mentang-mentang jadi RT lupa bakti sama orang tua. Saya kan ketua wilayah, cuma bapaknya nggak boleh ngomong begitu. Tapi insya Allah Bang Hanafi luar biasa. Yang lain juga begitu. Mumpung masih ditungguin orang tua, itu jimat, itu senjata kita untuk mengadu kepada Allah. Bapak berdoa apapun tanpa ridho orang tua gak bakal tembus. Karena konsep hidup sederhana Pak. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Kita hidup semampunya saja, tapi asal dapat ridhonya Allah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan surga di dalam dunia ini sebelum kita benar-benar memasuki surga di akhirat. Makanya yang ditungguin orang tua, jaga, pelihara, muliakan kesempatan itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah terlanjur ditinggal kayak Mas Puji, kayak saya, Sojalur udah habis. Artinya kesempatan pintu surga lewat itu sudah selesai. Oleh karena itu, terus bagaimana kita cari pintu-pintu surga yang lain? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu sudah wafat, banyak kebaikan yang akan dia sesalkan. Dari sekian banyak kebaikan, yang paling disesalkan ada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu salah satu perkara yang sangat disesalkan oleh si mayit. Kenapa disesalkan? Karena ternyata sholat berjamaah itu pahalanya luar biasa dahsyat. Karena dengan sholat berjamaah itu luar biasa dahsyat, tidak hanya pahala, dosa-dosa kita pun terampuni Pak. Setiap langkah kita menuju masjid untuk sholat berjamaah, kullu khutwatin hasanah. Satu langkah adalah satu kebaikan. Wa kullu khutwatin ukhra kafarah. Dan setiap satu langkah yang lainnya itu pun menjadi penghapus dosa-dosa kita. Makanya orang yang paham betul fadilah keutamaan sholat berjamaah,
dia rela mondar-mandir ke masjid. Dia sadar setiap langkah menjadi satu kebaikan dan penghapus dosa. Belum lagi pahala yang lainnya. Seluruh malaikat memohonkan ampun kepada setiap orang yang melangkahkan kaki menuju masjid. Seluruh malaikat, Pak. Dan setiap sholat yang kita kerjakan berjamaah dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap mayit yang sudah orang yang sudah meninggal menjadi mayit akan menyesalkan kenapa saya dulu tidak rajin. Kenapa saya dulu tidak rajin sholat? Bahkan yang sudah rajin pun masih nyesel. Ya Allah, tahu segini besar pahalanya, saya akan lebih rajin lagi. Tapi itulah manusia, kadang-kadang diomongin mah manggut-manggut, dikerjain. Ada orang benda begitu. MC-nya. Allahu Akbar. Kita mau ke masjid. Mumpung kita diberikan kesempatan hidup, kesempatan sehat, ini kaki masih sehat, ayo kita langkahkan kaki ke masjid. Tapi ya begitu Pak, perjalanan terjauh terberat memang menuju masjid. Banyak orang jogging berkilo-kilometer kuat, betul. Rekreasi jauh kuat, tapi melangkahkan kaki ke masjid, di depan mata tuh masjid, beratnya minta. Ada orang begitu kamu bedah? Ada. Silakan. Saya suci. Jagain toko mah jagain waktu ke masjid. Kalau dilarang bosnya bilang saya. Ada tamu. Sayang Pak, mumpung kita masih. Kalau sudah mati nyesel, yang sudah rajin aja nyesel. Apalagi yang tidak rajin. Itu cara mudah mencari pahala, cara mudah menghapus dosa Pak. Melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah. Sholat Bapak sebisanya ditanggung diterima Allah. Kenapa? Ada imam yang bertanggung jawab. Tapi kalau Bapak sholat sendiri di rumah, yang tanggung jawab siapa? Jadi kemungkinan diterimanya itu kecil. Makanya dimanfaatkan. Mumpung kita masih masjid udah dibangun cakep. Ya Pak RW Ghazali ya. Pak RW Ghazali mah jangan ditanya, setiap ada pasti di betul Pak RW ya. Pak RW jangan ditanya. Seperti mas. Kalau nggak bisa 5 waktu, 4 waktu seperti. Nggak bisa 4 waktu, ya 3 waktu. Seperti pokoknya. Tidak harus di masjid kampung benda, dimanapun Bapak berada, cari masjid. Kalau saat ini mungkin Pak Lurah, Ustadz Zainul nggak kelihatan di masjid benda, mungkin belum lagi di kampung Rangkupan saja. Kita khusus dong jamaahnya nanti di masjid sana, gitu kira-kira. Jangan kayak orang Solo, begitu dengan adzan mikir nyari warteg. Adzan tuh nyari warteg, adzan ya nyari masjid. Udah ada yuk nyari nasi padang, nasi goreng nggak pas nyari masjid. Begitu. Itu yang pertama. Semoga Allah kuatkan, Allah istiqomahkan kita beristiqomah sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Mumpung belum mati. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang paling disesalkan oleh mayit yang kedua adalah masalah sodakoh. Sodakoh Pak, itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya kau tangguhkan barang sedikit saja, fa'as-saddaqa wa akum minas-sholihin, maka aku akan bersedekah. Bahkan kalaupun aku habiskan hartaku untuk sedekah, wa akum minas-sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Oh, mayat itu akan begitu Pak, nyesel. Yang sudah rajin sedekah dan nyesel, ya Allah tahu begini besar pahala sedekah, aku habiskan hartaku untuk sedekah. Apalagi yang rada-rada pelit,
tambah nyesel nanti di akhirat. Apalagi yang super pelit, waduh, digencet tanah Pak, habis tuh. Makanya sedekah berapa semampunya. Setiap hari usahakan sedekah semampunya. Syukur-syukur mampu yang dimaksud adalah kemampuan batas maksimal, bukan batas minimal. Kadang-kadang orang kalau dibilang semampunya itu diambil batas minimal, maksimal. Kenapa? Karena kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang nanti di alam kubur, di akhirat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Kalau sedekahnya besar, maka dia akan merasa adem. Di alam kuburnya adem, di akhiratnya juga adem. Tapi kalau sedekahnya kecil, maka naungannya juga kecil. Masih terasa hangat, panasnya masih terasa. Apalagi yang pelit, waduh, dia udah kepanasan. Di alam kubur kepanasan, di akhirat udah pasti kelonjutan kepanasan. Oleh karena itu, sedekah itu luar biasa dahsyat. Tidak hanya memberikan naungan, bahkan sedekah itu tudfi'u ghadbar Rabbi. Sedekah itu mampu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpamanya kalau kita bandel banyak dosa, Allah udah gregeter nih, udah pengen jewer kita. Tapi karena Bapak rajin sedekah, Allah tangguhkan. Semoga bisa bertaubat, menjadi orang yang baik. Itu barokahnya sedekah. Makanya Bapak Ibu, kalau tadi Mas Mujiono merasa terharu dengan kebaikan yang diberikan oleh tetangga, sanak saudara, nanti di akhirat akan lebih terharu lagi. Karena sesungguhnya in ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang Bapak Ibu lakukan hakikatnya itu berbuat baik pada diri sendiri. Cepat atau lambat kebaikan itu akan Allah berikan balasan kepada kita semuanya, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Jika Bapak berbuat jahat, berbuat buruk, hakikatnya telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Cepat atau lambat pasti Allah balas. Bapak pernah menzalimi seseorang, cepat atau lambat Allah akan kirim orang yang menzalimi kita. Begitu seterusnya. Makanya sedekah dan terus berbuat baik. Karena sedekah tidak hanya memberikan naungan, tapi mampu memadamkan murkanya Allah. Dan yang ketiga, sedekah itu merupakan burhanun lil mu'minin. Sedekah itu merupakan bukti kebenaran seorang mukmin. Orang kalau ngaku mukmin harusnya punya hati yang dermawan. Dan nanti menjadi burhan, bukti, tidak hanya bukti di dunia, nanti dalam kubur Pak, sedekah apapun yang kita lakukan, yang kita berikan akan hadir menjadi bukti yang akan menolong kita di alam kubur. Bapak sedekah pisang, umpamanya Pak RW Ghazali sedekah pisang. RW, nanti dalam kubur pisang itu hadir. Ngapain? Membela Bapak RW Ghazali. Abdullah sedekah apa Pak Abdullah? Jambu. Sudah kan jambu. Makin jambu Pak akan hadir Pak. Hadir dalam kubur, apa tugasnya? Membela kita, menjadi burhan, bukti kebaikan kita. Apapun yang kita sedekahkan akan hadir untuk membela kita di alam kubur dan nanti di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang rajin sedekah, maka dia akan mendapat di kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ayo sedekah, jangan pelit. Sebab namanya harta, Pak, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Kalau yang kita simpan di ATM, begitu kita mati, ATM-nya milik siapa? Istri dan anak. Kalau kita simpan di berangkasnya, nanti kita mati milik siapa? Istri. Kalau kita simpan di rumah di bawah bantal, kita mati, itu duit milik siapa? Buat warisan, harta waris keluarga kita. Iya, kalau istri kita sholihah, ingat doain kita.
Iya, kalau anak kita solih dan solihah, ingat doain kita orang tua. Lah kalau anak kita nggak ada yang solih, itu duit kira-kira buat apa? Bapak ngenes nggak dapat bagian. Iya, kalau istri kita solihah, kalau enggak, bapak ngenes ya istri gua kawin lagi. Gak ada yang doain saya. Makanya harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, itulah harta kita bawa sampai di alam kubur, sampai di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sedekah sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, saya ada percepat karena katanya 8:30 biasanya udah selesai. Kasihan jamaah yang lain yang agak terbiasa. Kalau kan sudah mama biasa udah 10:30, jam 11. Ya Pak Lurah saya lirik udah mulai muak. Kode keras buat saya. Rokok nggak apa-apa. Oke, saya percepat. Yang ketiga Bapak Ibu, aktivitas kegiatan amal yang paling disesalkan oleh mayit adalah duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim. Kenapa demikian? Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan duduk di majelis taklim. Baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, siapa yang berjalan mendatangi majelis taklim, maka seluruh malaikat memohonkan ampun. Seluruh ikan-ikan yang ada di laut, di sungai memohonkan ampun. Seluruh hewan yang ada di bumi di mana kita lewat, semuanya memohonkan ampun. Masya Allah, kurang apa lagi? Itu luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan, ketika orang datang ke majelis taklim membawa segunung dosa, maka dipastikan dia pulang dari majelis taklim dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, siapa yang berjalan untuk mengaji duduk di majelis taklim, gak perlu paham Pak, yang penting datang. Gak perlu melek, tidur juga gak apa-apa. Datang majelis taklim, nyender, terus gak apa-apa. Lu itu sudah mendapatkan keutamaan. Walaupun gak paham ya. Walaupun nggak paham apa-apa, kurang ngaji oleh-olehnya, tahu saya ada bakwan, ada kacang, nggak apa-apa, Pak. Asal mau datang duduk di majelis taklim, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan baginda Rasul menegaskan, siapa yang berjalan datang ke majelis taklim, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia dianggap sebagai sabilillah. Saat dia mati di majelis taklim, dijamin mati syahid. Hatta yang dia sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Maka bayangkan Pak, orang yang senang duduk di majelis taklim, dosa-dosanya diampuni, dan tidak hanya itu, mendapatkan nilai pahala silaturahim, mendapatkan nilai pahala saling mencintai sesama Allah. Karena nanti di akhirat dalam hadis qudsi Rasulullah menjelaskan, Allah itu akan memanggil-manggil, ainal mutahabbuna fillah, siapa dulu yang saling berkasih sayang saat hidup di dunia karena Allah. Maka seperti Mas Ka'alem Kazur Rahman nih, Ustaz Zainur, kita udah kayak saudara. Jadi kalau seminggu sekali kita ketemu malam Selasa, kok nggak ketemu, kangen. Kayak bapak nggak lihat Pak Suci seminggu, kangen nggak? Enggak. Kangen kita. Kangen. Kemana tuh Pak Suci? Kangen Pak. Kalau Pak Ian kemarin beberapa kali nggak ketemu, kangen. Pak Ian sesepuh kita jauh-jauh di Warobi. Taruh ya, kalau Warung Sadi ya. Masya Allah jauh. Kangen Pak kalau nggak ketemu. Saya nggak ketemu bapak-bapak ya kangennya karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Beda kalau pertemanan di dalam bisnis, kangennya karena urusan bisnis, bukan karena Allah. Tapi kalau udah majelis taklim, kita saling menyayangi, saling berkasih sayang dan saling kangen, dasarnya Allah. Seminggu nggak lihat Pak Haji Karso, nggak lihat Pak Indra ya kangen.
Nggak lihat Mang Diman? Ya kangen walaupun begitu mah. Nah, orang yang berkasih sayang dalam nama Allah dipanggil-panggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Itu yang pertama, untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Yang kedua, untuk dikumpulkan fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluhu. Dikumpulkan di sebuah naungannya Allah, yang mana saat itu tidak ada naungan satupun kecuali naungannya Allah Subhanahu. Kita kumpul di sana, adem, ber-AC, mau ngopi ada, mau merokok tidak hanya berhenti di situ, Pak. Orang yang berkawan, berkasih sayang atas nama Allah nanti bisa mensyafaati. Teman yang satu bisa menolong teman yang lainnya. Ini untungnya orang yang senang duduk di majelis taklim, Pak. Sehingga nanti ketika divonis masuk surga, kita saling mencari. Kita absen ya. Pak Soman nomor 1 absen. Itu Pak Soman. Sujianto hadir. Angkat tangannya apa sih? Haji Muladi hadir. Udah di absen hadir semua. Satu tidak kelihatan. Sadiman. Umpamanya ada satu gak kelihatan, kita cari, Pak. Yang di neraka. Kita cari. Ya Allah, kami tidak mau masuk surga kecuali semua sudah kumpul. Emang kenapa? Ada satu ya Allah teman kami yang belum kelihatan. Siapa namanya? Sadiman. Cari. Oh, disuruh cari. Begitu dicari, malah jongkok di situ. Ngapain Bang Diman? Malah mampir ke neraka segala, janganlah. Kau malah mampir ke situ. Ayo ikut. Nah, alhamdulillah kumpul semua masuk surga bareng-bareng. Alhamdulillah. Itu Pak manfaatnya. Semua yang saya sampaikan, semua ada dasar hadisnya. Dan ini menjadi motivasi kita. Kenapa kita senang duduk di majelis taklim, malam Selasa ngaji, malam Rabu ngaji. Bapak carilah. Saya tidak pernah membatasi. Kamu harus ngaji sama saya saja. Tidak. Bapak ngaji di mana saya silakan. Yang penting pastikan guru Bapak, kitab rujukan yang digunakan oleh guru Bapak benar-benar jelas tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Sebab kalau sampai salah guru, salah rujukan, bukan jadi orang baik, jadi teroris. Ya baulah ya, bahaya. Maka cari guru, cari ilmunya, lihat. Karena sesungguhnya dinul muslim bi ayyi tolabin ilmihi. Agama seseorang itu tergantung dari mana dia mengambil ilmu. Kalau dia mengambil ilmu dari aliran yang sesat, dipastikan agamanya sesat. Dia mencari ilmu dari orang yang salah, dipastikan agamanya ikut salah. Dia mencari ilmu dari orang yang keras dan sangat mendoktrin, nah, ini terjadi teroris itu. Maka pastikan sumber ilmu yang kita cari dari guru yang punya ilmu sangat nyambung sampai Rasulullah SAW, sehingga kita diakui oleh Rasulullah SAW. Ini dan saja. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Amin. Dan Allah wafatkan kelak semua dalam keadaan husnul khotimah.